30 hari pertama ketika kita melamar sebagai kurir itu adalah 30 hari yang sangat menentukan. Jika kita mampu melewati 30 hari itu, maka insya Allah kedepannya kita akan menikmati pekerjaan sebagai kurir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sampai saat ini setia menonton video-video saya. Jadi memang tujuan saya membuat channel ini adalah untuk mengenalkan aktivitas seorang kurir ya. Di video-video lama saya ada video dimana saat saya mengirim paket, kemudian suasana di kantor, kemudian adalah banyak video di channel YouTube saya ini ya. Lah, dari situ kemudian banyak juga yang DM ke saya, yang teman-teman yang langsung japri ke saya, Ul, kayaknya kamu enjoy sekali jadi kurir ya, kayak menikmati gitu loh. Nah, hingga kemudian banyak teman-teman yang tertarik untuk bekerja sebagai seorang kurir ya. Di kolom komentar juga banyak teman-teman yang tanya, gimana sih bang caranya jadi kurir bang? Itu di kolom komentar itu banyak ya. Nah, kemudian atas dasar itu kemudian kan kita di Pasuruan, kurir-kurir Pasuruan itu punya grup ya. Ada grup WA, ada komunitas Persatuan Kurir. Wah, Persatuan Kurir seluruh Pasuruan. Jadi teman-teman kurir di grup itu, kalau di perusahaannya sedang membutuhkan kurir baru, itu tidak langsung di-share di luar, di sosmed atau pokoknya di-share di luar ya. Sebelum berita lowongan kerja itu tersebar di luar, yang tahu duluan ya sesama kurir lintas ekspedisi. Jadi dari situ kemudian saya mendapatkan info lowongan pekerjaan kurir. Nah, kemudian saya tawarkan ke teman-teman saya yang tadi japri saya, tanya, ada nggak lowongan kurir? Kayaknya kamu menikmati pekerjaan kurir. Boleh dong aku jadi kurir seperti kamu. Nah, akhirnya saya kasih informasi ke mereka. Kemudian mereka juga antusias, sanggup. Kemudian melamar pekerjaan. Kamu bilang aja teman saya gitu loh. Saya bilang ke teman saya, bilang aja kamu temennya Fiul, nanti biar diarahkan, biar dibantu. Nah, kemudian setelah diterima, ternyata hampir 90% teman-teman saya yang sebelumnya itu tanya ke saya, ada nggak lowongan kurir? Begitu saya kasih informasi lowongan kerja, kemudian mereka melamar kerja dan diterima, 90% ternyata menyerah ya. Menyerah artinya itu baru training 1 hari, besoknya udah nggak masuk. Baru training 2 hari, besoknya sudah nggak masuk. Baru training 3 hari, besoknya sudah nggak masuk. Alasannya banyak, nggak dibolehin istrinya, nggak dibolehin orang tuanya, dan sebagainya. Kalau saya mau berpikir sih kayaknya nggak mungkin ya seorang istri melarang suaminya bekerja gitu loh, dapat uang gitu kan. Apalagi mertuanya, apalagi orang tuanya dan mertuanya, apalagi sudah menikah gitu loh, nggak mungkin gitu loh. Jadi saya sih kemudian berpikiran bahwa nggak semua orang memang kalau bukan passionnya itu mampu menjalani pekerjaan ya, walaupun pekerjaan itu terlihat enak. Seperti mereka kalau melihat saya itu kayak enak gitu loh jadi kurir. Namun ternyata ketika mereka menjalani sendiri ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Oke, jadi dalam video kali ini itu penjelasannya ya. Makanya kunci sukses untuk menjadi seorang kurir, kunci sukses. Bukan kunci sukses ya, tips. Oke lah, tips sukses menjadi seorang kurir. Itu yang pertama ya, kita tentu niat dulu. Kita niat nyari duit ya, bukan nyari pengalaman. Karena naif sekali kalau kita bekerja tujuannya untuk nyari pengalaman, itu sudah nggak zaman lagi. Kerja itu nyari duit men.
Ya, yang namanya nyari duit, kita niat bekerja, niat ibadah, menafkahi anak, istri, diri sendiri, dan keluarga. Nah, ini sebenarnya motivasi terbesar yang harus dibawa oleh teman-teman yang mungkin saat ini tertarik untuk bekerja sebagai seorang kurir ya. Nah, itu yang pertama, niat. Kemudian yang kedua adalah sabar. Bekerja kurir ini sebenarnya gampang. Tiap hari itu 80% alamat yang kita kirim itu ya itu aja tiap hari, sama tiap hari sebenarnya. Tapi nggak semua orang sabar ya, nggak semua orang telaten. Nggak semua orang telaten untuk istilahnya kalau orang Jawa bilang itu mbapat alas. Nah, jadi pengennya itu sekali kerja sudah langsung hafal alamat, nggak bisa. Dulu waktu saya awal-awal bekerja sebagai kurir juga gitu, bingung, nggak tahu jalan kan. Bahkan ada teman saya yang baru masuk di perusahaan saya di Wahana, itu sampai pulang jam 10 malam. Karena tidak tahu sama sekali, tidak tahu jalan, tidak tahu apa. Kemudian melamar kerja, diterima. Tapi ya namanya sudah niat kerja gitu loh. Ya dijalani aja. Selalu saya bilang kepada anak-anak yang baru melamar kerja, sudah pokoknya kamu bismillah aja, niat aja, jalani aja dulu. Walaupun berat, walaupun tersiksa, walaupun kadu nangis, udah kamu jalanin aja. 1 bulan kamu betah-betahin, 1 bulan kerja di sini. Kenapa kok harus 1 bulan, Bang? Karena 1 bulan itu adalah waktu minimal yang dibutuhkan untuk menghafal sebagian besar pelanggan paketan. Nah, kalau kita sudah melewati masa 1 bulan itu, insya Allah kedepannya itu akan lancar, enak. Nah, memang kesulitan di awal-awal kerja sebagai kurir itu adalah mbapat alas. Mbapat alas, tidak semua orang sanggup dan tidak semua orang sabar untuk mbapat alas. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mbapat alas? Tergantung ya. Tapi kalau saya lihat sih rata-rata anak baru itu 1 bulan sudah mulai sudah mulai stabil gitu loh. Yang tadinya kelabakan nyari alamat, 10 alamat saja sehari semalam gak ketemu. Namun berjalan 1 bulan itu mulai stabil, mulai tahulah caranya mencari alamat gitu loh. Jadi 30 hari pertama ketika kita melamar sebagai kurir itu adalah 30 hari yang sangat menentukan. Jika kita mampu melewati 30 hari itu, maka insya Allah kedepannya kita akan menikmati pekerjaan sebagai kurir. Ya, jadi kunci suksesnya hanya itu sebenarnya. Yang pertama niat kerja, yang kedua adalah sabar. Itu kunci utama kerja sebagai seorang kurir. Yang ketiga tentu mental ya. Kalau mental ini sudah saya kira nggak perlu saya jelaskan lagi. Di semua perusahaan mental itu nomor 1. Kalau mental kita mental cemen ya jangan jadi kurir. Jadi buat teman-teman yang saat ini tertarik untuk kerja sebagai kurir, harus benar-benar dipersiapkan fisik, mental, ya, niat kerja, sabar, ikhlas. Insya Allah teman-teman akan menikmati apapun pekerjaan itu. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.